Oke, halo, selamat siang ya teman-teman. Jam setengah satu, jamnya jam makan siang. Jadi di jam makan siang ini saya akan menemani teman-teman dengan sharing satu hal yang lumayan penting ya buat teman-teman yang kebetulan barusan diprospek oleh agen asuransi, entah itu temannya, tetangganya, atau keluarganya sendiri yang kebetulan jadi agen asuransi ya teman-teman ya. Yaitu hal penting yang perlu diketahui di proposal penawaran produk unit link. Dan ini kebetulan saya kasih contoh, itu adalah dari proposal Allianz ya teman-teman ya. Cuman rata-rata biasanya relatif sama hal-hal yang harus diketahui di proposal unit link. Akan saya sampaikan sebisanya secara umum lah ya, supaya bisa dimengerti dengan gampang. Entah itu proposalnya dari IA, dari Allianz, AXA, atau dari perusahaan lain, Prudential, atau apapun lah. Nah, lini produknya adalah produk unit link. Kenapa kok saya pertegas lini produknya adalah produk unit link? Karena kalau mau di-compare dengan proposal produk yang bukan unit link, ya pasti berbeda ya teman-teman ya. Jadi, kalau mau compare proposal unit link, di-compare dengan proposal unit link yang lainnya. Jadi, ilmunya bisa dipakai nih. Kalau proposal yang teman-teman terima itu adalah proposal penawaran produk unit link. Oke, langsung aja teman-teman ya, supaya nggak panjang-panjang ini IG live-nya, dan saya berupaya sampaikan poin-poinnya dengan bahasa yang umum aja teman-teman ya, tidak terlalu teknis asuransi. Ntar saya siapkan nih materinya. Lah, oke, udah kelihatan ya teman-teman ya di proposal ya. Jadi kalau pada saat teman-teman di prospek dengan agen asuransi, pasti teman-teman ya akan mendapat yang namanya proposal penawaran. Bisa bentuknya soft copy atau melalui email, atau bisa juga diprintkan oleh agen asuransinya. Lah, omong-omong nih, kalau misalkan dapat proposal, upayakan ya dapat dua macam lah ya. Yang pertama adalah soft copy ya yang seperti ini, dan yang kedua mungkin print-printan lah. Karena kalau print-printan biasanya sama agennya tidak diprintkan secara penuh. Jadi yang diberikan adalah print-printan yang dianggap penting oleh agen asuransi, diketahui oleh prospekannya. Jadi minta dua macam ya teman-teman ya, soft copy, dan juga yang kedua adalah mungkin print-printan ya tambahan lah ya. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke proposal penawaran unit link. Jadi di dalam proposal penawaran unit link itu yang pasti ada beberapa poin ya teman-teman ya. Poin yang pertama itu adalah ya ada yang namanya ini contoh aja teman-teman ya. Ada yang namanya tanggal ilustrasi. Ya ini ya tata letaknya beda-beda ya. Setiap perusahaan asuransi kan punya layout yang berbeda. Cuman ya mirip-mirip lah yang ada di sini di dalam proposal. Terus yang kedua adalah nama tertanggung, terus nama pemegang polis, dan nama pembayar preminya itu siapa. Lah ini biasanya pasti ada di dalam proposal kayak gitu. Lah kemudian di dalam proposal ini juga akan dituliskan yang namanya manfaat-manfaat yang bakal didapatkan oleh prospekan ya kayak gitu. Oke, sebagai contoh ini, prospekan dengan membayar premi sekian akan mendapatkan manfaat ini. SmartLink Flexi Account Plus, artinya ini adalah manfaat UP jiwa. Terus ada manfaat tambahan kecelakaan, ADDB, accident death, disablement. Terus ada manfaat payer benefit. Jadi payer ini istilahnya manfaat bebas premi kalau nasabah sakit kritis stadium akhir atau advance ya teman-teman. Ada term life. Jadi term life ini adalah manfaat tambahan tutup usia. Jadi kalau tutup usia sebelum usia 85 tahun akan mendapat tambahan santunan tutup usia sebesar sekian. Ini. Jadi ada rinciannya. Rincian produk dasarnya apa? Ini ya produk dasarnya unit link itu ya asuransi jiwanya ya teman-teman ya. Terus ada manfaat tambahan ya teman-teman. Ya macam-macam, setiap perusahaan ada sendiri-sendiri nih pilihan toppingnya ya. Menu utamanya kan asuransi jiwa, terus ada menu toppingnya macam-macam, ada topping kecelakaan,
dan kecelakaan ada santunan payer benefit, ada santunan tutup usia term life tambahan kayak gitu, terus ada manfaat kartu kesehatannya, terus ada tambahan booster atau istilahnya tambahan limit kartu kesehatannya, terus ada manfaat sakit kritis santunannya kayak gitu. Jadi ada macam-macam nih kayak gitu. Jadi bisa dibaca. Yang pasti kalau sudah menyerahkan proposal atau pada saat menyerahkan proposal ya namanya agen ya akan menjelaskan lah ya. Namanya manfaat ini apa aja, gampangannya kayak gitu yang mudah dimengerti oleh prospekan. Jadi kalau di sini kan terlalu teknis ya. Hospital surgical care apa itu kalau buat teman-teman yang masih awam ya dan juga bukan agen asuransi ya akan bingung. Jadi biasanya akan dijelaskan dulu oleh ini agennya. Atau memang lebih baik urutannya itu teman-teman memang minta dijelaskan dulu daripada hanya minta proposal ya teman-teman ya. Karena bahkan saya yang udah jalan sejak 2010 itu juga masih perlu membaca yang namanya proposal. Apalagi kalau teman-teman yang memang tidak berkecimpung di dunia bisnis asuransi atau agen asuransi. Pasti akan menemui banyak kendala mengerti yang namanya proposal. Jadi mending minta dijelasin nih. Baru setelah dijelasin minta proposalnya untuk direview ulang, dibaca-baca kayak gitu. Oke, hal penting yang pertama itu tadi ya. Yang pertama itu adalah ada nama tertanggung. Ini, bentar. Ada yang namanya nama tertanggung, terus pemegang polis dan pembayar premi. Itu dicek semua teman-teman. Jangan sampai ketukar-tukar ya. Karena pemegang polis dan tertanggung ini bisa nama yang berbeda. Kayak gitu. Contoh misalkan seorang bapak mau mengikutkan anaknya. Contoh kasus ya. Kalau ini kan contoh yang lain. Ini contoh yang lain. Bapak mengikutkan anaknya. Yang pengen di cover itu anaknya. Berarti nanti di sini ini bukan nama bapak dia, bukan bapak. Tapi ini adalah nama anak. Contohnya seperti itu. Jangan ketukar. Karena kalau misalkan rencana awalnya bapak ngikutin anak, jangan sampai anak di sini kebalik. Anak sebagai pemegang polis, bapak sebagai tertanggung, kebalik. Jadi nanti kalau yang sakit-sakit misalkan rencananya anak, ternyata yang masuk bapak atau kebalik ya pasti nggak bisa cover lah ya. Karena nama tertanggung di sini adalah nama yang akan di cover oleh asuransi, oleh perusahaan asuransi. Jadi jangan sampai kebalik, dicek dulu kayak gitu. Terus ada juga manfaatnya dilihat dulu nih, di cross check ulang kayak gitu. Biasanya kan waktu bikin proposal atau nyari produk asuransi kan teman-teman bakal ngomong nih sama agen asuransi nyarinya manfaat apa aja kayak gitu. Pasti agen akan offer memberikan penawaran. Nah ini kalau contohnya ini kan paket lumayan lengkap ya teman-teman ya. Ada asuransi jiwa dasarnya, ada kecelakaannya, ada manfaat bebas preminya, ada term life-nya, manfaat santunan tambahan kalau tutup usia sebelum usia 85, terus ada kartu kesehatannya, ada limit tambahan kartu kesehatannya, ada sakit kritisnya itu. Jadi hal penting yang kedua adalah jenis-jenis manfaat yang ada di dalam proposal penawaran itu. Oh iya, yang namanya produk tambahan atau topping ya, yang namanya topping itu kan bisa diambil atau enggak. Jadi kalau untuk poin-poin yang ini, bentar saya hapus supaya gak bingung. Nah ini bentar ya. Oke, untuk poin-poin yang ini, untuk jenis-jenis manfaat yang ini, kecelakaan kayak bebas premi kayak, ini santunan tambahan tutup usia kayak, atau kartu kesehatan, booster, fleksi CE untuk sakit kritis, ini tidak wajib dibeli, bisa ditambahkan, opsional aja. Sistemnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa diambil, bisa tidak diambil manfaat tambahan atau topping menunya kayak gitu. Oke, itu poin kedua. Poin pertama nama pemegang polis tertanggung pembayar premi. Poin kedua jenis-jenis manfaat yang akan didapatkan yang ada di dalam proposal. Terus yang ketiga adalah ini. Contoh kalau tadi kan ada manfaat pembebasan premi ya. Nah, manfaat pembebasan premi itu bakal bisa didapatkan kalau apa? Lah, kalau kondisinya di sini udah dijelasin nih. Ini dijelasin kalau pembayar premi terdiagnosa atau terkena salah satu dari 49 jenis sakit ini. Nih, salah satu. Nih, kalau sesuai dengan klausa, ternyata anggap aja lah. Ternyata Bapak A ini tadi terkena operasi
terkena serangan jantung dan operasi jantung koroner akhirnya, maka preminya akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi karena dia punya manfaat apa? Manfaat yang namanya manfaat payer ini tadi. Bentar lah, balik lagi nih. Lah, ini dia punya manfaat payer. Pembebasan premi berkala jika pembayar premi terdiagnosa salah satu sakit lah, bla bla bla. Ini dijelasin nih tadi, dijabarin 49 sakitnya itu apa aja. Kayak gitu. Oh, halo teman-teman. Halo Dok. Halo Ursula. Halo Mary. Halo, konnichiwa, Wiraku. Wirakuma, waduh ganti nama, Wiracang. Sehat-sehat di Jepang ya. Mantap. Oke, lanjut. Itu ya. Jadi bisa di next, di proposalnya bisa dilihat-lihat di halaman berikutnya. Karena bakal ada yang namanya ini, penjabaran dari setiap jenis manfaat yang ada di proposal penawaran asuransi unit link teman-teman, kayak gitu. Ini kalau contohnya payer. Nah, payer itu pembebasan premi kalau nasabah atau pembayar preminya terkena sakit ini. Terus di sini bakal juga ada yang namanya tabel kartu kesehatan ya. Ini tadi kartu kesehatannya dapatnya yang gimana? Lah ini pasti akan dijelaskan di halaman, ya tergantung. Kalau ini kan Allianz punya, ya ada di halaman berapa ini? Gak kelihatan. Halaman 9 ya. Nih. Halaman 9 dari 28. Itu. Nih, ini udah ditulis semua nih. Udah kelihatan semua. Terus tadi kan ada yang namanya booster. Tambahan manfaat booster atau tambahan manfaat limit tahunan. Harusnya kan kalau nggak ada boosternya atau limit tambahan kan cuman 25M nih per tahun. Dan ini karena ada booster ketambahan nih 25M. Ini ada nolnya 3 teman-teman ya. Cuman memang nggak dimasukin karena ya kepanjangan nolnya kayak gitu. Itu kelihatan nih di sini. Nah, terus hal-hal penting yang perlu diketahui atau dibaca itu adalah ini teman-teman. Karena ini biasanya juga bakal bisa bikin miskom di kemudian hari kalau tidak disampaikan oleh agen atau teman-teman sendiri nggak baca proposal penawarannya, yaitu ini pengecualian manfaat kartu kesehatan. Ini yang paling penting itu ya adalah ini nih yang pasti saya akan jelasin ke prospekan saya, yaitu pengecualian 12 bulan awal. Nih. Jadi ada beberapa jenis sakit penyakit yang di dalam 12 bulan awal, nah 12 bulan ini, itu nggak bisa cover ya. Nggak bisa cover selama 12 bulan awal, belum bisa cover. Itu. Jadi kalau misalkan nih, untuk apa ya contohnya ya, batu ginjal lah, contoh inilah lah baru ikut polisnya nih bulan pertama, ini bulan ke-12, ternyata di bulan ketiga ternyata di sini kena ginjal ya, kartunya nggak bisa cover, belum bisa, kecuali kalau nanti di bulan misalkan contoh bulan ke-15, nggak kelihatan ya, bentar lah, ini ternyata di bulan ke-15 baru kena ginjalnya dan perlu tindakan, ya ini bisa cover, masih oke. Itu ya teman-teman ya, ini hal penting nih karena bisa bikin miskom nih kalau nggak disampaikan atau tidak dipahami atau tidak diingat oleh prospekan atau nasabah teman-teman ya. Ini penting pengecualian itu. Terus ya kalau ada record ternyata nih ketahuan sebelumnya itu udah ada sakit penyakit, ternyata sakit, contoh ternyata sebelum ikut ada jantung, nggak tahu karena nggak pernah kontrol atau nggak ngaku di surat pengajuan asuransi jiwanya, nggak ngaku nih kalau ada riwayat jantung. Ternyata perusahaannya terima nih si Bapak A padahal udah ada jantung dengan kondisi dia tidak mengaku, tapi perusahaan asuransi terima karena ya gak ngaku di pengajuannya. Lah resikonya apa? Ya resikonya yang seharusnya di bulan 13 itu bisa cover, ternyata perusahaan asuransi mengetahui nih, akhirnya Bapak A ketahuan nih, ternyata dia ada riwayat jantung yang tidak diakui di awal pada saat ini mendaftar asuransi. Ya bisa jadi ya perusahaan asuransi apapun manapun ya dia bakal tidak akan mau mengcover yang namanya sakit jantung itu. Karena apa? Karena ada
ketidakjujuran sejak awal mengisi surat pengajuan asuransi jiwanya. Jadi poin penting ya, poin penting selain membaca proposal, poin pentingnya adalah pada saat mendaftar teman-teman juga harus jujur nih. Kalau misalkan ada riwayat ya ngaku aja. Toh tidak semua orang yang punya riwayat bakal ditolak pengajuannya oleh asuransi. Coba dulu, siapa tahu walaupun ada riwayat tetap bisa cover. Itu ya teman-teman ya, ini penting banget kayak gitu. Nih, jadi pengecualiannya dibaca. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terus yang selanjutnya yang di proposal ini yang juga penting diketahui adalah ini, yang namanya unit link. Itu kan gak lepas dari yang namanya ya nilai tunai lah ya teman-teman ya. Ya back to basic ya. Ada banyak sekali yang sudah saya upload di IG live saya atau di YouTube channel saya Surya Saputro tentang pemahaman unit link atau nilai tunai pada unit link. Itu. Jadi teman-teman bisa tonton semuanya itu di IG live atau YouTube channel saya, pemahaman tentang fungsi atau makna dari nilai tunai di asuransi unit link. Jadi bukan di investasi tapi adalah sebagai nilai tunai cadangan kalau sewaktu-waktu teman-teman butuh ngambil manfaat, itu adalah manfaat cuti premi. Oke, jadi yang perlu dilihat juga ini, balik lagi ke topik ya supaya nggak melebar topiknya atau pembahasan kita. Balik lagi ke proposal nih. Jadi di proposal asuransi unit link itu pasti ada ilustrasi nilai tunai atau nilai investasi. Saya nggak suka sama ini ya, kalimat investasi ya. Saya paling seneng itu sama nilai tunai. Karena kalau nilai investasi orang pasti mikirnya ini adalah untuk jangka panjang, berinvestasi kayak deposito, saham, emas dan lain-lainnya. Bukan ya. Ini sebenarnya adalah nilai tunai atau nilai cadangan. Gampangnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini perlu diketahui juga lah. Yang namanya ilustrasi itu nilainya tidak mengikat ya teman-teman ya. Ilustrasi itu nilainya gak mengikat, tidak pasti. Jadi ini adalah gambaran doang nih ceritanya. Gambaran kalau tiap tahun naiknya 8%, gambaran kalau naiknya 10%, gambaran kalau tiap tahun naiknya 15%. Ini semua adalah ilustrasi ya teman-teman. Tidak mengikat, adalah gambaran. Itu. Jadi harus dibenerin dulu mindset pertama. Teman-teman beli polis unit link bukan beli ininya. Bukan beli nilai tunainya. Tapi teman-teman beli benefit atau proteksi. Ini penting diketahui dan penting dipegang sejak awal bahwa teman-teman beli proteksi tapi bukan beli ini ilustrasi nilai tunai. Kalau teman-teman mindsetnya, otaknya nyambungnya di sini, tertariknya di sini, lebih baik teman-teman mengubah dulu mindsetnya bahwa teman-teman beli untuk proteksi. Kalau masih mau ngotot cari media investasi, jangan di asuransi, cari yang lainnya. Bisa di deposito, bisa di ori, bisa di emas, properti. Kalau punya duit banyak teman-teman, properti ya, atau yang lain-lainnya ya, yang teman-teman rasa cocok dengan portofolio teman-teman. Ya ini harus diketahui di dalam proposal unit link, hal penting. Jadi ini adalah ilustrasi tidak mengikat. Kalau ekonomi turun ya ini pasti yang harusnya contoh, yang harusnya jadinya 1M ya bisa jadi turun, nggak sesuai, apalagi kalau kena pandemi. Itu jadi bisa jadi ya yang 1,2M ini contohnya ternyata kenyataannya bukan 1,2 tapi malah 900 juta misalkan. Ya jangan kecewa karena balik lagi mindset awal adalah proteksi. Dan ini adalah nilai cadangan, nilai tunai cadangan, kayak gitu. Itu teman-teman. Terus yang paling penting selanjutnya adalah ini, di setiap beli polis unit link, kan teman-teman bakal dapat penawaran macam-macam produk nih. Nah, di macam-macam produk itu juga ada yang namanya rincian. Nih, ada rincian yang namanya rincian biaya asuransi. Ini juga perlu, paling nggak dibaca-baca lah ya. Biaya asuransinya berapa nih, untuk setiap produk itu ada biaya asuransinya, tuh dibaca-baca ya teman-teman. Itu tapi jangan khawatir, yang namanya biaya asuransi ini ya udah include di dalam pembayaran premi teman-teman. Jadi bukan berarti ada biaya asuransi tapi ternyata teman-teman mikir biaya asuransinya ini di luar premi asuransi tahunan atau bulanan teman-teman, nggak kayak gitu. Ini udah di dalamnya. Ini kita berusaha untuk terbuka di
proposal supaya teman-teman gak kaget, supaya teman-teman itu tahu bahwa di dalam unit link, di dalam premi itu di dalamnya juga mengandung yang namanya biaya asuransi. Itu ya teman-teman ya. Terus yang paling penting juga ini ada yang namanya, bentar, saya cari dulu halamannya. Oke, ini balik lagi ke sini ternyata. Nih, nah, Smart Link rupiah fixed income. Saya bunderin. Bentar. Oke, saya bunderin fixed income. Lah, ini juga teman-teman bisa lihat di vlog saya yang sebelum-sebelumnya. Ada yang namanya beberapa macam portofolio ini, pengembangan dana yang bisa dipilih oleh prospekan atau calon nasabah. Portofolionya ada 3 macam. LR, low risk, low return, medium risk, medium return. Ada yang namanya high risk, ada high return. Lah kalau di Allianz namanya adalah Smart Link rupiah fixed income fund. Lah itu untuk yang low risk, low return kayak gitu. Bisa dipilih sejak awal. Kalau misalkan mau cari yang high risk, high return ya ada yang namanya equity fund. Nih, bisa pilih, bisa minta ke agennya. Atau awalnya minta fixed income. Ternyata dirasa saham udah oke nih. Ekonomi udah oke. Switch ke equity. Itu juga bisa, teman-teman ya. Itu juga udah saya bahas di vlog yang sebelum-sebelumnya. Bahkan di 2 tahun lalu, teman-teman bisa scroll-scroll di YouTube channel saya. Jenis-jenisnya yang namanya portofolio pengembangan dana di Policy Unit Link. Low risk, medium risk, high risk, itu semuanya. Oke, selanjutnya juga ada yang namanya alokasi atau biaya akuisisi ya teman-teman ya. Bentar saya carikan ini ini alokasi atau biaya akuisisi. Nah ini artinya apa sih teman-teman? Nah, jadi di sini itu bisa dilihat dari premi yang teman-teman setorkan itu larinya kemana aja alokasinya. Alokasi itu ada 2 macam teman-teman. Alokasi premi, proteksi. Terus yang kedua ada alokasi nilai tunai. Ya kalau di polis atau di proposal itu istilahnya ya alokasi investasi lah, tapi saya tetap coret di sini. Saya sukanya alokasi nilai tunai atau cadangan, nilai cadangan itu ya teman-teman. Di tahun pertama ternyata preminya itu 25% itu dimasukkan ke nilai tunai. Ya. Yang 75% masuk ke proteksi. Artinya apa? Contoh, kalau premi teman-teman per bulan 10 juta. Artinya apa? Artinya begitu teman-teman bayar tiap bulan di tahun pertama, itu yang 2,5 juta akan masuk ke nilai tunai. Ya. Yang 7,5 juta masuk ke proteksi. Anggap aja yang ini memang untuk bayar biaya lah. Anggap aja ini hangus kayak gitu. Jadi yang dihitung 2,5 juta untuk masuk nilai tunai. Itu tahun kedua. Nih, tahun kedua berarti yang masuk ke nilai tunai adalah sebesar 6 juta. Tiap bulannya, tiap teman-teman store premi. Ya, tahun kelima yang masuk ke nilai tunai adalah sebesar 9,25 juta. Nih. Tahun ke-6 dan selanjutnya ini. Ada surplus 5% lah. Ya, tapi anggap aja lah 100% ya teman-teman ya. Jadi artinya adalah 10 juta. Setiap premi yang masuk itu akan dialokasikan ke nilai tunai. Ini ya teman-teman ya. Kayak gitu. Lah, makanya kan gak kaget kalau seperti ini. Saya buka lagi di halaman
Halaman tadi ilustrasi nilai tunai. Panjang. Nih. Nah. Nih. Nah, ini tadi kan contohnya kan preminya kan per tahun 300 nih. Nah, kenapa kok di tahun pertama setor 300 kok masih jadi 76? Nah, sisanya kemana? Ya itu tadi, ada yang namanya alokasi ya teman-teman ya. Ini agak teknis ya. Buat teman-teman yang suka kepoin detailnya proposal unit link ya teman-teman cocok lihat ini. Kayak gitu, ngelihat IG Live ini. Kalau enggak ya, kalau enggak begitu penting detailnya, yang penting benefitnya ya simple. Ya lihat aja halaman pertama kedua. Dengan biaya premi sebesar rupiah, teman-teman bakal dapat benefit ini. Nah, itu simple. Ya, pokoknya udah dijelasin agennya dengan betul. Betul ini ya kalau bisa ya ini ya. Mengacunya ini ya. Hal penting di proposal unit link. Kalau agennya menjelaskannya masih kurang-kurang, ya berarti teman-teman tinggal putar aja video IG Live saya ini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, simple. Terus ya di halaman selanjutnya ada tanda tangan lah ya. Setelah proposal ngerti ya agennya pasti nyamperin teman-teman lagi untuk tanda tangan proposal dan juga pengajuan asuransinya. Surat pengajuan ya ada formnya teman-teman ya. Tuh. Tak puter lagi. Halo Ton. Luar biasa Anton. Sehat-sehat Ton. Tuh teman-teman. Jadi hal-hal penting yang perlu dibaca atau dipahami di proposal penawaran produk unit link ya teman-teman ya. Tuh. Jadi mungkin sekian dulu untuk sharingnya, untuk sharing IG Live hari ini. Hal penting di proposal unit link. Teman-teman semoga sharing singkat ini bisa dipahami, bisa dimengerti sehingga teman-teman tidak merasa terjebak saat beli polis asuransi di teman-teman punya relasi ya mungkin di agennya itu temannya teman-teman, keluarganya teman-teman, tetangganya teman-teman. Jadi ini bisa dipelajari, dipahami, didengarkan. Lah IG Live ini akan saya simpan di IG saya sendiri ini dan juga akan saya share, saya upload di YouTube channel saya Surya Saputro. Teman-teman bisa subscribe dan juga bisa komen. Kalau ada pertanyaan bisa DM, bisa WA saya, nomornya bisa tinggal klik di biodata IG saya. Halaman IG itu biodata ya. Itu ada tulisan biru-biru itu tinggal diklik aja. Langsung connect ke nomor WA Surya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa, sehat selalu meskipun ini pandeminya udah mulai menurun, tapi tetap sehat. Terus buat teman-teman yang puasa, buat saudara-saudara saya yang puasa, semoga lancar ya, nggak ada bolong-bolongnya. Itu, terima kasih, sampai jumpa, sukses buat teman-teman. Bye-bye.